Ya, Pak Mahfud mengatakan itu. Iya. Selalu operasi sesar. Selalu operasi sesar, tetapi kemudian proses konstitusionalnya dibangun belakangan. Mulai dari merdeka lah. Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan itu melawan pemerintah yang sah, yaitu Belanda. Undang-undang dasarnya adalah Konstitusi Belanda tahun 1932. Bahwa Indonesia bagian sah dari kerajaan Belanda dan diakui oleh dunia internasional. Bung Karno ngelawan dan kawan-kawan. Sah kan? Ya. Makar itu. Sah itu. Artinya kalau dilakukan secara itu karena alasan dan melakukan rasa. Ketika Pak Harto menjatuhkan Pak Bung Karno, makar itu. Iya kan? Lalu dikatakan tidak makar. Padahal Bung Karno pada waktu itu dipaksa mundur. Lalu mengeluarkan super semar yang disalahgunakan. Sesudah Bung Karno jatuh baru diproses konstitusinya di MPR. Dijatuhkan. Ketika Pak Harto jatuh juga kan tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi tidak makar. Iya kan? Jadi dimulai dengan makar tapi tidak disebut makar. Pak Harto jatuh. Coba. Dulu. Apakah sesuai dengan konstitusi? Tidak sesuai konstitusi. Karena gerakan rakyat yang dipimpin oleh Ciganjur, kelompok Ciganjur itu ya. Deklarasi Ciganjur, kemudian Amin Rais, semua berteriak. Itu semua melawan pemerintah. Menggerakkan massa. Sampai akhirnya Pak Harto tidak kuat, memanggil 9 orang tokoh agama, mari kita tata negara ini. Para tokoh agama enggak. Solusinya Pak Harto berhenti. Apa itu makar? Sesudah 9 tokoh agama dipimpin oleh Nurholis Majid, Malik Fajar, Gus Dur, Ainun Najib, dan ada 9 tuh kan. Pada waktu itu menyatakan tidak, Pak Harto ngajak reshuffle kabinet, Nurholis Majid enggak, bukan jalan keluar reshuffle kabinet. Saya tidak mau jadi menteri, kan gitu kan. 14 menteri kemudian dipimpin oleh Ginanjar mengundurkan diri dari Pak Harto. Pak Harto jatuh. Apa makar? Bukan makar. Mungkin itu gerakan demokrasi yang sebenarnya sah, cuma kemudian ikut. Kalau berhasil, itu bagus. Kalau tidak berhasil, ya selesai. Mungkin ini yang disebut sebagai saiful munjani, upaya yang bisa dilakukan. Nah itu menurut saya. Menurut Pak Mahfud itu ya? Tidak harus impeachment. Pak Harto itu kan tidak di impeachment jatuh. Padahal undang-undang tentang impeachment waktu itu TAP MPR nomor 3 tahun 78 berlaku. Tapi tidak pakai itu. Pakai gerakan di luar impeachment itu. Saya termasuk yang tidak setuju ya. Misalnya menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan. Karena kalau itu terjadi, masih aja. Pasti timbul lagi masalah lagi. Ya, dan Pak Mahfud